Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Puja serta puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam mari kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amma ba'du. Di pertemuan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai keutamaan berdoa di bulan suci Ramadan. Jadi di dalam berdoa itu ada keutamaan tertentu. Salah satunya itu berdoa sangat diutamakan, dilaksanakan ketika bulan suci Ramadan. Kenapa seperti itu? Nanti kita akan bahas. Untuk materi yang akan Bapak sampaikan kali ini, Bapak mengambil teori dari kitabnya Imam Al-Ghazali yang berjudul Ihya Ulumuddin. Jadi untuk sumber ilmu itu tidak boleh sembarangan kita mengutip atau mengambil, harus dari sumber yang sangat jelas. Salah satunya untuk materi yang akan disampaikan kali ini. Berdasarkan dari kitab Ihya Ulumuddin karyanya Imam Al-Ghazali. Kalau mau dicari silahkan kitab Ihya Ulumuddin juz 1 halaman 304. Lanjut. Ya. Nah, salah satu keutamaan bulan Ramadan yaitu waktu mustajabnya doa. Waktu doa itu akan sangat mudah dikabulkan. Waktu di mana doa-doa kita itu kemungkinan lebih besar akan dikabulkan dibanding waktu-waktu yang lain selain waktu di bulan Ramadan. Di mana setiap umat muslim sangat dianjurkan untuk berdoa sebanyak mungkin. Sesuai dengan hadis Rasul yang artinya ada 3 golongan yang doanya itu akan sangat mudah untuk terkabulkan. Yang pertama, doanya orang yang sedang berpuasa, terutama puasa bulan Ramadan. Yang kedua, doanya pemimpin yang amanah. Terus yang ketiga, doanya orang yang terdolimi. Nah, yang pertama doanya orang yang sedang berpuasa. Di sini dijelaskan bahwa doanya orang yang sedang berpuasa itu sangat mustajab. Akan tetapi nanti ada tata cara berdoa. Bagaimana supaya doa kita itu mudah dikabulkan. Bagaimana doa kita itu akan mudah termustajabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada cara-caranya akan dijelaskan di bawah. Terus yang kedua, doanya pemimpin yang amanah, doanya pemimpin yang adil. Salah satu doa yang sangat mudah dikabulkan yaitu doanya pemimpin yang adil. Karena pemimpin yang adil itu pemikirannya dan setiap gerak-geriknya itu akan menentukan kepada umatnya. Maka dari itu pemimpin yang adil itu doanya akan sangat dikabulkan dengan mudah oleh Allah. Terus yang ketiga, doanya orang yang terdolimi. Nah awas, jika kita mendolimi orang, hati-hati. Jangan sampai orang tersebut itu mendoakan yang aneh-aneh terhadap kita. Karena doanya orang terdolimi itu sangat mustajab atau sangat mudah dikabulkan oleh Allah. Jadi hati-hati kita di dalam bertindak, apalagi mendolimi orang lain. Untuk orang yang terdolimi juga, ketika kita mempunyai kesempatan untuk mendoakan orang lain, atau kita memiliki kesempatan, doa kita itu akan mudah dikabulkan oleh Allah.
kita sebagai orang yang terdolimi jangan sampai mendoakan yang kurang baik, apalagi terhadap orang yang menzolimi kita. Alangkah baiknya kita mendoakan orang yang menzolimi kita itu supaya diberi hidayah oleh Allah, supaya disadarkan oleh Allah bahwa tindakan itu tidak baik, dan mendoakan hal-hal yang baik untuk kita sendiri, untuk orang lain, untuk keluarga kita, untuk teman-teman kita. Seperti itu, jangan sampai ketika kita didolimi, kita membalas dolim kembali kepada orang lain, terutama kepada orang yang mendolimi kita. Nah, itu ada 3 golongan orang yang doanya sangat mudah dikabulkan oleh Allah. Saya ulangi, yang pertama, orang yang sedang berpuasa, terutama puasa di bulan Ramadan. Yang kedua, pemimpin yang adil. Terus yang ketiga, orang yang terdolimi. Nah, itu 3 golongan yang doanya akan sangat mudah dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Itu berdasarkan hadis Rasul. Terus dipertegas dengan ada hadis yang kedua yang berbunyi, sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap hari di bulan Ramadan. Dan setiap muslim apabila memanjatkan doa pasti dikabulkan. Nah, hadis yang kedua yang menjelaskan bahwa Allah itu setiap hari di bulan Ramadan itu membebaskan setiap orang dari api neraka. Terus Allah itu akan mengabulkan setiap doa yang dipanjatkan oleh umat muslim ketika dilakukan saat sedang berpuasa, terutama puasa bulan Ramadan. Selain memanfaatkan momen puasa ini sebagai momen kita untuk berdoa, kita harus memperhatikan hal-hal yang penting di dalam berdoa atau adab-adab ketika kita melaksanakan doa supaya doa kita itu dikabulkan oleh Allah, atau supaya doa-doa kita itu lebih mungkin untuk dikabulkan oleh Allah. Di dalam berdoa itu tidak serta-merta kita langsung berdoa, tapi ada tata cara dan adab-adab dalam melakukan doa. Yang pertama, memilih waktu yang tepat. Seperti yang saya jelaskan tadi, waktu yang tepat itu adalah salah satunya adalah bulan Ramadan. Selain di bulan Ramadan, waktu-waktu yang tepat untuk melaksanakan doa itu, yang kedua, di hari Arafah. Hari Arafah itu, maaf ya kalau salah boleh dikoreksi. Kalau tidak salah, hari Arafah itu tanggal 9 di bulan Zulhijjah. Benar? Hari Arafah itu kalau tidak salah, nanti boleh dikoreksi, dicari tahu lagi barangkali salah. Jadi hari Arafah itu tanggal 9 di bulan Zulhijjah, hari kedua dalam pelaksanaan ibadah haji, yang jelas itu hari Arafah itu. Jadi yang pertama tadi, waktu yang tepat untuk melaksanakan doa itu, yang pertama sesuai dengan tema hari ini di bulan suci Ramadan. Terus yang kedua di hari Arafah. Hari Arafah itu kalau tidak salah tanggal 9 bulan Zulhijjah dan hari kedua ketika pelaksanaan ibadah haji. Terus yang ketiga, waktu yang tepat untuk melaksanakan doa itu di hari Jumat. Nah, hari Jumat itu salah satu hari yang dispesialkan oleh Allah. Salah satu hari di mana doa kita akan lebih mudah dikabulkan doa kita itu. Terus yang selanjutnya, waktu yang sangat mustajab atau waktu-waktu yang tepat untuk melaksanakan doa itu, yang keempat yaitu di waktu sahur. Nah, di waktu sahur itu alangkah baiknya kita melantunkan doa-doa kita atau keinginan-keinginan kita. Karena di waktu sahur itu adalah salah satu waktu yang dispesialkan oleh Allah untuk melaksanakan doa. Nah, saya ulangi, waktu-waktu yang tepat
untuk melaksanakan ibadah puasa, yaitu yang pertama di bulan suci Ramadan sesuai tema yang kita bahas kali ini. Terus yang kedua di hari Arafah, kalau tidak salah tanggal 9 Zulhijjah, hari kedua dalam pelaksanaan ibadah haji. Terus yang ketiga di hari Jumat. Terus yang keempat di waktu sahur. Itu beberapa waktu yang disarankan untuk melaksanakan doa. Tapi bukan tidak mungkin di hari-hari selain hari yang tadi disebutkan, doa kita itu tidak akan dikabulkan. Tetapi ada nilai-nilai lebih di hari-hari yang tadi dikatakan. Jadi ketika kalian tahu bahwa tadi yang dibahas itu adalah hari-hari yang tepat untuk melaksanakan doa, jangan menutup kalian untuk tidak melaksanakan doa di luar hari-hari itu. Mengerti ya maksudnya? Cuman ini hari-hari hari-hari spesial saja, momen-momen tertentu. Tetapi hari-hari yang lain juga selain hari yang tadi sama saja. Dalam artian sama saja itu doa kita tetap mungkin terkabul. Nah, seperti itu. Itu poin yang pertama, adab-adaban dalam melaksanakan doa. Saya ulangi, yang pertama memilih waktu yang tepat sesuai yang tadi sudah dipaparkan. Terus yang selanjutnya, yang selanjutnya memilih kesempatan pada waktu yang mulia. Memilih kesempatan pada waktu yang mulia. Maksudnya itu seperti ketika berada pada barisan perang atau jihad fisabilillah. Nah, perhatikan ya. Ini penting nih. Jadi memilih waktu yang tepat selain tadi waktu atau hari, sekarang itu membahas mengenai waktunya, waktu di dalam hari tersebut. Yang pertama, doa akan sangat mudah dikabulkan ketika kita dalam posisi perang fisabilillah. Apa? Oh, saya uraikan dulu satu-satu ya sebelum dijelaskan. Yang ketiga, ketika turun hujan. Yang pertama, ketika kita jihad fisabilillah. Yang kedua, ketika turun hujan. Yang ketiga, antara azan dan iqomat atau qomat. Terus nomor berapa yang selanjutnya? Ketika sedang berpuasa, sesuai dengan tema yang sekarang. Dan ketika sujud di waktu sholat. Nah, kita jelaskan satu-satu. Jika tadi yang pertama menyebutkan hari di mana doa kita akan mudah terkabul. Nah, poin yang kedua adalah waktu di dalam hari tersebut. Waktu di dalam hari tersebut di mana doa kita akan mudah terkabul. Yang pertama ketika jihad fisabilillah atau berada di barisan perang fisabilillah. Dalam artinya jihad di sini itu kita tidak bisa mengartikannya secara sempit bahwa jihad itu perang, bahwa jihad itu mengangkat pedang, bahwa jihad itu membela agama. Betul, jihad itu membela agama, tapi tidak hanya dalam bentuk perang saja. Mungkin pada zaman dahulu, pada zaman Islam, pada masanya perang, jihad itu diartikan sebagai perang dengan mengangkat senjata. Tapi untuk saat ini, jihad itu ulama-ulama bersepakat bahwa yang dinamakan jihad itu ada banyak maknanya. Yang pertama salah satunya, misalkan kalian sedang menuntut ilmu, mencari ilmu, itu adalah bagian dari jihad. Jangan salah. Bagi orang tua, ayah atau ibu, mencari nafkah untuk keluarganya itu adalah merupakan jihad. Jadi jihad itu setiap kegiatan yang dianjurkan oleh agama itu diartikan jihad. Masih banyak mengenai jihad itu. Salah satunya nanti jihad itu ada salah satunya yang agak menggelitik. Kita mencintai orang yang soleh. Dalam usaha kita untuk mendapatkan orang yang soleh tersebut, terus kita meninggal. Nah, kita itu nanti bisa dikategorikan sebagai orang yang syahid fisabilillah, orang yang mati di dalam persaksian dalam artian mati syahid seperti itu nanti. Sebenarnya banyak penjelasan mengenai jihad itu, tapi di waktu
kali ini Bapak hanya ingin menjelaskan secara yang berkaitan dengan tema hari ini saja. Jadi jihad itu untuk kita saat ini bisa diartikan sebagai kalian misalkan sebagai pelajar, belajar, sekolah, menuntut ilmu itu adalah jihad. Nah, waktu-waktu seperti itu selipkan doa-doa. Karena di dalam keterangan tadi disebutkan bahwa doa yang paling mudah dikabulkan oleh Allah itu adalah doa ketika kita berjihad. Nah, bentuk jihad kalian itu apa? Yaitu bentuk jihad kalian itu menuntut ilmu atau sekolah. Nah, seperti itu. Terus yang kedua, ketika turunnya hujan atau ketika Allah menurunkan rahmat. Rahmat itu kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah dalam bentuk hujan. Karena hujan itu adalah sumber penghidupan. Air itu sumber penghidupan. Hujan itu sumber penghidupan. Bahkan ada keterangan yang mengatakan bahwa hujan itu adalah bahwa ketika turun hujan itu langit itu terbuka. Langit itu terbuka. Maka ketika kita berdoa, doa kita itu langsung tembus tanpa ada halangan ke atas ke langit. Nah, seperti itu. Itu kenapa kita sangat dianjurkan berdoa ketika hujan. Terus yang selanjutnya, antara azan dan iqomat. Salah satu doa yang paling dimustajab itu yaitu antara azan dan iqomat. Ketika azan duhur misalkan kita sholat sunnah qobla duhur. Nah, setelah sholat sunnah qobla duhur kita sempatkan berdoa sebelum iqomat atau sebelum lanjut sholat berjamaah. Terus yang selanjutnya ketika sedang berpuasa sesuai dengan tema kali ini, yaitu doa yang akan sangat mudah terijabah atau doa yang akan sangat mungkin dikabulkan oleh Allah itu saat berpuasa. Seperti tadi telah disinggung beberapa kali, telah dijelaskan beberapa kali. Karena orang yang sedang berpuasa itu mempunyai kespesialan, apa ya bahasa formalnya itu, kespesialan, mempunyai sebuah senjata untuk melaksanakan doa, yaitu puasanya itu. Karena orang yang sedang berpuasa itu secara hawa nafsu lebih bisa dikendalikan, secara lebih mempunyai berkah, Berkah itu dalam artian istilahnya itu berkah itu sesuatu hal yang bisa mendekatkan kita, yang bisa membuat kita lebih dekat terhadap Allah, yang bisa membuat kita lebih taat kepada Allah. Itu makna dari berkah, itu arti dari berkah. Terus yang selanjutnya ketika sujud sholat, terutama sujud terakhir di dalam sholat fardu, itu sangat dianjurkan untuk melaksanakan doa, karena doa kita akan mudah terijabah. Kenapa seperti itu? Karena ketika kita sedang ketika kita sedang sholat itu, kita itu seakan-akan sedang berhadapan dengan Allah. Apalagi ketika sujud, kita itu seakan-akan sedang sujud kepada Allah. Nah, di saat kita sujud itu kita dianjurkan untuk berdoa, karena ketika sujud kita seakan-akan sangat dekat dengan Allah, dengan harapan ketika kita dekat dengan Allah, doa kita akan mudah dikabulkan oleh Allah. Nah, itu poin yang terakhir di yang kedua. Tadi yang pertama memilih waktu yang tepat, yaitu harinya. Terus yang kedua memilih kesempatan waktu yang tepat, yaitu yang dimaksud tadi waktu-waktu di dalam hari tersebut. Saya ulangi lagi, yang pertama tadi ketika jihad fisabilillah, yang kedua ketika turun hujan, yang ketiga antara azan dan iqomah atau qomat, yang keempat ketika sedang berpuasa, yang kelima ketika sujud sholat. Nah, itu keutamaan berdoa, waktu-waktu keutamaan berdoa. Terus selanjutnya poin nomor 3, menghadap kiblat. Nah,
ketika sholat kita dianjurkan untuk menghadap kiblat. Sebaiknya menghadap kiblat jika kita tidak sulit untuk menghadap kiblat. Maksudnya tidak sulit untuk menghadap kiblat itu ketika kita tidak sedang berada di kendaraan yang bergerak. Ketika kita sholat di masjid atau di rumah bagi perempuan, atau kita sedang belajar, sedang berjihad fisabilillah, atau kita sedang di jalan, sedang dalam kondisi hujan. Nah, seperti itu. Kita disarankan untuk berdoa itu menghadap kiblat. Dalam artian bahwa kiblat itu adalah Baitullah, rumahnya Allah. Dengan maksud kita berharap dengan cara berdoa kita menghadap kiblat, kita langsung berdoa menghadap kepada Allah. Nah, seperti itu. Untuk poin yang keempat, mengangkat kedua tangan. Jadi di dalam sholat itu ada makna tersendiri mengangkat kedua tangan itu. Di dalam kitab Ihya karya Imam Al-Ghazali ini dijelaskan bahwa disunatkan kita ketika berdoa itu mengangkat tangan. Seperti apa mengangkat tangannya? Jadi tangan kita diangkat itu sejajar dengan bahu. Nah, seperti itu. Tujuannya apa? Maksudnya apa kita berdoa dengan mengangkat tangan? Jadi tujuannya itu seakan-akan kita itu memelas, meminta belas kasih kepada Allah supaya Allah mengabulkan doa kita. Nah, seperti itu. Mengangkat kedua tangan ke atas atau ke langit, itu tadi poin yang keempat. Terus poin yang kelima, dengan suara yang lunak, yang lemah lembut. Nah, seperti itu. Dengan suara yang lunak, dengan suara yang lemah lembut, dengan suara yang tidak terlalu keras, dalam artian tidak terlalu keras itu tidak terdengar oleh orang lain, dan tidak terlalu pelan dalam artian terdengar oleh diri sendiri. Nah, seperti itu. Jadi dalam berdoa itu kita disarankan menggunakan bahasa yang lemah lembut, suara yang lunak, yang senyap. Dengan maksud apa? Dengan tujuan apa? Dengan maksud dan tujuan bahwa kita itu benar-benar membutuhkan pertolongan Allah. Contoh saja kita ketika meminta bantuan terhadap sesama manusia. Kan dengan bahasa yang baik, DP, sopan, seperti itu. Sama Allah juga sama, kepada Tuhan kita juga sama. Kepada manusia saja kita bisa seperti itu, apalagi kepada Tuhan. Kita harus bisa lebih. Sikap kita seperti sikap kita terhadap manusia. Seperti itu. Tadi poin yang kelima, dengan suara yang lunak dan senyap. Dalam artian suara yang lunak dan senyap itu, saya ulangi, yaitu tidak terdengar oleh orang lain ketika kita berdoa, dan terdengar oleh diri sendiri. Nah, itu kriteria senyap di dalam berdoa. Sama halnya dengan kriteria senyap ketika kita sholat, baca-bacaan sholat, sama seperti itu. Definisi lunak dan senyap itu seperti itu. Terus yang keenam, tata cara atau adab-adaban di dalam berdoa itu yang keenam, tidak menggunakan sajak atau nada atau lagu-laguan. Biasa saja seperti kita meminta, tidak usah menggunakan sajak, tidak perlu menggunakan nada-nada atau tidak tong tekudu dilagukan lah ngadoa ke Allah. Cukup dengan bahasa yang sopan, lembut, senyap, menandakan bahwa kita itu betul-betul membutuhkan pertolongan Allah. Padahal pada hakikatnya kita itu makhluk yang lemah dan sangat membutuhkan gitu pertolongan Allah. Itu jika berbicara mengenai hakikat, tetapi pada syariatnya itu kita tetap diwajibkan untuk berdoa, disarankan untuk berdoa, terutama pada waktu-waktu yang tadi dijelaskan, terutama lagi sesuai tema hari ini, yaitu pada bulan Ramadan. Terus poin selanjutnya nomor 7, ketika kita berdoa itu kita
dituntut untuk merendahkan diri. Maksudnya merendahkan diri itu kita seakan-akan begitu hina di hadapan Allah, begitu hina di mata Allah, begitu lemah di mata Allah. Seperti itu. Merendah diri dan khusyuk. Khusyuk itu dalam artian di dalam hati kita itu tidak ada pikiran-pikiran lain. Tidak ada tujuan-tujuan lain selain dari tujuan dari doa kita, selain dari pikiran dari doa kita. Nah, itu yang dimaksud dengan khusyuk itu. Fokus terhadap satu tujuan, itu khusyuk. Sama dengan halnya sholat. Khusyuk di dalam sholat itu untuk level kita, untuk makom kita itu, termasuk saya, khusyuk itu ya fokus terhadap sholat kita. Merasakan setiap bacaan-bacaan sholat tersebut, meresapi setiap arti-arti dari bacaan sholat tersebut. Nah, itu khusyuk dan lain-lain. Bersikap, berharap, dan takut kepada Allah. Sangat berharap, kita harus bersikap seperti orang yang betul-betul berharap. Dan takut kepada Allah. Takut akan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Itu poin nomor 7. Merendah diri dan khusyuk, terus bersikap berharap dan takut kepada Allah. Terus sekarang yang ke-8, yakni yakin bahwa doa yang kita panjatkan akan dikabulkan oleh Allah. Atau berbaik sangka kepada Allah dengan janjinya. Nah, poin yang ke-9, kita itu harus yakin bahwa doa yang akan disampaikan oleh kita itu akan dikabulkan oleh Allah. Dan kita harus berbaik sangka kepada Allah. Berbaik sangka dalam artian bahwa doa kita itu akan dikabulkan oleh Allah. Kalau tidak dikabulkan sekarang waktu di dunia, semisal kita meminta doa di dunia itu, ya Allah, saya ingin pintar. Itu doa kita. Harus dibarengi dengan usaha, yaitu dengan belajar. Misalkan doa kita seperti itu, ya Allah, kita ingin pintar. Nah, ketika kita berdoa seperti itu, kita harus yakin bahwa doa kita itu akan dikabulkan oleh Allah. Dalam artian, ketika kita misalkan di dunia belum mendapatkan peringkat ke-1 atau peringkat yang diharapkan oleh kita, atau dalam artian doa kita di dunia ini belum bisa terkabulkan, kita jangan kecil hati, karena berdoa itu adalah perintah Allah, dan perintah Allah itu merupakan ibadah. Jadi perintah yang disampaikan oleh Allah itu merupakan ibadah. Jadi ketika doa kita di dunia itu belum terkabul, maka kita jangan khawatir, nanti akan dibalas oleh Allah di akhirat. Nah, begitu kata guru saya. Jadi guru saya itu mengatakan, entong hariwa nggak doa, sokoy nggak doa. Doa mah pasti dikabulkan. Lamun henteu dikabulkan dunia, misalkan orang minta harta di dunia itu diberi harta. Entong hariwa engke di akhirat bakal dibikeuna. Dalam artian bukan diberikan di akhirat itu dalam bentuk harta, atau dalam artian bukan doa kita di dunia itu ingin pintar, nanti di akhirat kita diberi kepintaran, bukan seperti itu. Tetapi karena yang namanya berdoa itu adalah ibadah, nah nanti ketika belum terkabulkan di dunia, nanti akan dibalas oleh Allah di akhirat dengan timbangan kebaikan. Karena doa itu adalah ibadah. Jadi nanti ketika di akhirat, semua doa kita itu akan dicatat. Walaupun tidak dikabulkan, tapi doa kita itu akan dicatat sebagai amal kebaikan. Dan akan menjadi timbangan pemberat kepada amal baik kita. Nah, itu. Saya ulangi, poin yang ke-8, yakin bahwa doa kita itu akan terkabul. Dan berbaik sangka kepada Allah. Seperti yang tadi dijelaskan ya. Mudah-mudahan kalian bisa menangkapnya. Terus poin yang selanjutnya, bersungguh-sungguh. Jadi di dalam berdoa itu jangan seperti orang yang main-main. Harus bersungguh-sungguh. Harus bersungguh-sungguh, kita itu kelihatan butuh kepada Allah. Harus kita itu benar-benar seakan-akan kita itu sangat membutuhkan pertolongan Allah. Nah, itu makna bersungguh-sungguh itu.
dan mengulanginya dan mengulang-ulangnya. Di sini dikatakan kita mengulang-ulangnya, sebaik-baiknya mengulangi itu adalah 3 kali. Nah, jadi bersungguh-sungguh dan mengulang-ulangnya sebanyak 3 kali. Itu poin yang ke-9 tadi. Sekarang poin yang ke-10. Diawali dengan menyebut nama Allah. Dalam artian diawali dengan menyebut nama Allah, dengan nama Allah itu kita bisa mengawalinya dengan ucapan pujian terhadap Allah atau kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik terhadap Allah. Nah itu. Jadi di dalam berdoa itu kita disarankan untuk yang pertama itu menyebut nama Allah, bisa dengan alhamdulillah, bisa dengan bismillah, atau kalimat-kalimat thayyibah yang baik terhadap Allah. Yang selanjutnya diikuti dengan sholawat. Jadi sebelum memanjatkan doa itu, kita yang pertama menyebut nama-nama Allah. Terus yang kedua dilanjutkan dengan bacaan sholawat, yaitu sholawat kepada Rasul. Itu Rasul kita, Rasulullah Muhammad SAW. Sholawat itu bisa sholawat apa aja. Bisa sholawat Ibrahimiyah, bisa sholawat Nariyah, bisa sholawat Al-Anwar, banyak sholawat itu. Sholawat mana saja yang kita bisa. Saya ulangi, poin yang ke-10, keutamaan berdoa itu yaitu yang pertama diawali dengan menyebut nama Allah. Bisa itu bismillah, bisa itu alhamdulillah, bisa itu kalimat-kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah itu kalimat-kalimat yang baik terhadap Allah. Lalu dilanjutkan dengan sholawat kepada Rasulullah. Sholawat itu bisa bermacam-macam, bisa sholawat Nariyah, bisa sholawat Ibrahimiyah, bisa sholawat Al-Anwar, mana saja sholawat yang kita bisa. Setelah itu baru kita sebutkan doa yang kita inginkan. Sebutkan doa yang kita inginkan. Sesuai dengan tadi yang dijelaskan. Sebutkan dengan suara yang lunak dan sayu. Sebutkan dengan bersungguh-sungguh. Sebutkan dengan penuh keyakinan. Nah, apalagi sekarang disebutkannya itu di waktu yang spesial, yaitu di waktu Ramadan. Lalu nanti terakhir setelah kita menyebutkan doa kita, ditutup lagi dengan sholawat kepada Rasulullah. Kenapa seperti itu? Seperti halnya kita meminta pertolongan terhadap orang. Pasti orang tersebut akan suka ketika kita memujinya terlebih dahulu. Seperti itu. Sama halnya terhadap Rasul. Kita memuji-muji Rasul terlebih dahulu. Nah, baru kita mengucapkan atau menguraikan permintaan kita terhadap Tuhan kita juga sama seperti itu terhadap Allah. Yang pertama kita menyebut nama Allah. Setelah itu bacakan sholawat terhadap Rasul. Baru doa kita masukkan di sana. Setelah itu dihimpit lagi dengan sholawat. Itu poin ke-10. Diawali dengan menyebut nama Allah. Terus dilanjutkan dengan sholawat kepada Rasul. Terus bacakan atau ungkapkan doa kita. Lalu yang terakhir tutup lagi dengan sholawat kepada Rasul. Nah itu cara berdoa. Terus poin yang terakhir, poin yang ke-11 yaitu pelihara dan jaga batin kita. Maksudnya pelihara dan jaga batin kita itu jangan sampai kita mempunyai pemikiran yang suudzon terhadap Allah. Jangan mempunyai pikiran yang aneh-aneh terhadap Allah. Jangan sampai ketika kita misalkan berdoa sudah sesuai dengan syariat yang ada, tetapi doa kita belum terkabul dalam jangka waktu tertentu, maka kita bersuudzon kepada Allah, meureun Allah mah henteu nyaah ka urang. Nah, kita jangan sampai seperti itu. Karena sesuai dengan yang tadi dijelaskan, jika doa kita belum terkabul di dunia, nanti tunggu di akhirat. Doa kita itu akan dibalas dengan bentuk balasan yang lain seperti itu. Nah, itu 11 poin tata cara berdoa
yang merujuk kepada karyanya Imam Al-Ghazali yaitu Ihya Ulumuddin. Nah, sekarang boleh kita masuk sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh silakan diajukan. Hari ini di timar tuh, otomatis mati atau ente? Oh, ente. Silakan jika ada pertanyaan boleh masuk lewat chatting atau boleh via suara. Iya maksana link absen teh Bu untuk siswa atau kanggo abdi? Oh siswa. Ya ditunggu selama 2 menit ya silakan. Jika tidak ada pertanyaan selama 2 menit nanti akan Bapak tutup saja. Pak, kalau tadarusnya surat apa? Oh iya lupa. Bu, dupi tadarusna ieu teh berkelanjutan atau napi jantan melanjutkan yang kemarin gitu. Oh iya untuk tadarusnya untuk anak-anak yang baik ya. Jadi tadarusnya itu melanjutkan dari tadarus yang kemarin ya. Sudah dimengerti? Oh iya, Pak. Iya. Pak mau nanya. Boleh. Suaranya bisa diperbesar. Yang pas memilih waktu yang tepat Pak, yang berdoanya dikabul yang itu. Kan ada yang di waktu sahur. Nah itu teh berdoanya teh pas gimana Pak? Maksudnya sebelum makan, kan sahur tuh atau sesudah, gimana itu Pak? Oh iya. Sebentar Neng ya. Kui kurang iya ka diana. Kurang kadangu. Sebentar Neng ya, ininya diganti dulu headsetnya. Kurang jelas. Sebentar. Cek, 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 cek. Tes. Ada suara enggak? Halo. Ada Pak, ada. Ada, Pak. Halo, tes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, sekarang jelas. Nah, tadi siapa yang bertanya boleh diulang? Tadi kurang jelas. Ini Pak yang hal-hal yang penting dalam berdoa. Kan ada yang di waktu sahur tadi. Iya. Nah itu gimana Pak? Berdoanya maksudnya waktunya sebelum makan atau gimana? Oh, jadi untuk berdoa ketika sahur itu disesuaikan dengan hukum kita bersahur. Maksudnya disesuaikan itu ketika kita bersahur itu kan alangkah baiknya itu diakhirkan. Nah, di dalam berdoa ketika bersahur juga sama seperti itu. Jadi ketika kita sudah sahur, alangkah baiknya kita ambil wudhu sambil menunggu waktu sholat subuh. Ah, di situ. Kita panjatkan doa-doa kita di situ. Itu ya, Neng ya. Ya Pak, terima kasih. Jadi sebentar sedikit penjelasan mengenai waktu sahur. Jadi sahur itu batasan sahur itu sebenarnya di dalam kitab fikih itu bukan adzan subuh atau imsak. Ya. Batasan waktu sahur itu atau mulai waktu berpuasa itu.
Tetapi di dalam kitab-kitab fikih itu dijelaskan bahwa awal puasa atau batasan akhir sahur itu ketika matahari terbit. Sedangkan kita itu tidak semuanya bisa melihat matahari terbit, ada yang terhalang oleh gunung atau kebetulan misalkan sedang ada awan. Jadi dalam artian maksudnya sebagai patokan ketika kita melaksanakan puasa itu waktu sholat atau waktu azan subuh. Padahal setelah azan subuh itu masih ada waktu beberapa saat lah sebelum waktu sholat, sebelum waktu puasa. Sama halnya waktu sahur juga seperti itu. Jadi sahur itu waktunya itu bukan imsak atau azan subuh sebenarnya, tetapi supaya kita lebih berhati-hati, supaya kita itu tidak keceplosan lah, cek bahasa Sunda nama. Jadi azan subuh itu dijadikan sebagai patokan. Seperti itu. Jika dikaitkan dengan tadi berdoa, sama. Jadi waktu berdoa yang paling baik ketika sahur itu yaitu ketika kita selesai sahur dan menunggu azan subuh atau menunggu waktu awal puasa. Seperti itu. Gimana? Ada yang mau ditanyakan lagi? Atau cukup? Silakan yang lain jika ada pertanyaan boleh diajukan. Bisa lewat suara atau bisa lewat chatting juga. Nah, ini ada yang masuk via chatting, boleh. Silakan. Paujiah. Nah, ya jelas. Nah, ini ada pertanyaan dari Paujiah. Ada nggak Pak doa-doa tertentu yang kemungkinan besar nggak akan dikabulkan oleh Allah? Ya jelas ada, yaitu doa-doa yang istilahnya itu tidak diperbolehkan oleh agama atau apa ya istilahnya, atau tidak disarankan oleh agama. Seperti halnya kita berdoa hal-hal yang kurang baik seperti itu. Itu pasti doa seperti itu tidak akan dikabulkan oleh Allah. Adapun jika misalkan kita berdoa yang tidak baik terus terkabul, jadi jangan mengartikan bahwa itu doa kita yang dikabulkan oleh Allah. Yang jelas Allah itu tidak menyukai hal-hal yang tidak baik seperti itu. Mungkin ada muatan-muatan lain lah yang bisa doa yang tidak baik kita itu terkabul. Nah, seperti itu, Neng. Silakan yang lain, masih ada waktu 10 menit, 12 menitan.
Duh. Ada ustadzan. Saya bukan ustadz. Santri juga kedul. Boleh, silakan satu pertanyaan lagi dari Pak Ujia. Itu Pak pertanyaannya sudah ada. Oh ya. Di salah satu akun, kalau waktu berbuka juga termasuk waktu mustajab untuk berdoa. Itu benar enggak Pak? Ya. Aduh. Saya Bapak belum pernah dengar ya. Tapi yang jelas mengenai berdoa itu, ada waktu-waktu tertentu yang dispesialkan oleh Allah seperti yang tadi dijelaskan. Kalaupun waktunya di luar waktu yang tadi sudah dijelaskan, tidak ada salahnya untuk kita lakukan. Karena tidak menutup kemungkinan doa kita juga akan dikabulkan jika kita melaksanakannya di waktu tersebut. Ya, nih. Bapak belum pernah baca atau dengar lagi mengenai jika salah satu waktu yang waktu mustajab untuk berdoa itu di waktu buka puasa. Tapi yang jelas berdoa itu kapanpun, dimanapun, asalkan sesuai adab dan etika. Maksudnya sesuai adab dan etika itu berdoa di tempat yang semestinya dan di waktu yang semestinya, maka doa kita itu ada kemungkinan dikabulkan oleh Allah. Terutama tadi yang sudah dijelaskan waktu-waktu yang mustajab jika kita berdoa. Nah, seperti itu. Jadi jangan pesimis di luar waktu yang tadi sudah dijelaskan bahwa doa kita itu tidak akan dikabulkan. Tetap sama saja akan dikabulkan. Tapi mungkin lebih baik di waktu-waktu ya tadi yang sudah dijelaskan. Ya, nih, seperti itu. Jadi doa itu kita kapanpun, dimanapun, selama itu pantas untuk dilaksanakan di sana, kita dianjurkan untuk berdoa. Ya, sudah ya, sesi tanya jawabnya Bapak tutup saja sampai di sini. Jadi kesimpulannya kita itu ketika momen puasa seperti ini, kita jangan melewatkan kelebihan-kelebihan atau momen-momen yang jarang terjadi ini yang diberikan oleh Allah ini, kita manfaatkan sebaik mungkin. Seperti tema kali ini, berdoa. Salah satu momen yang 1 tahun sekali kita dapatkan, yaitu berdoa. Doa kita itu akan lebih mudah dikabulkan oleh Allah. Seperti itu. Saya ingatkan sekali lagi. Jangan lupa selain ibadah kita harus betul-betul puasa, jangan hanya sekedar menahan lapar dan haus saja, tapi puasakan semuanya. Nafsu kita, emosi kita, amarah kita puasakan, pikiran kita puasakan, hati kita juga puasakan.
seperti itu. Bapak ulangi tadi yang Bapak jelaskan bersumber dari kitabnya Imam Al-Ghazali yang berjudul Ihya Ulumuddin. Jika yang ingin mencari tahu, bab ini berada pada juz 1 halaman 304. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Stop. Dapat,